Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya saya sharing mengenai cara download Inventor 2027, selanjutnya saya ingin sharing mengenai Autodesk Assistant. Nah, sebelumnya saya share how to download ya offline installer lalu sistem. Rekamannya untuk yang baru seperti apa? Saya coba udah ke sini. Kita bisa search aja sistem requirement Inventor 2027 gitu. Akan muncul informasi ini paling atas. Klik saja. Recommended minimum RAM, ada informasi CPU juga, space. Nah, lalu mengenai grafik ini tentunya mungkin di lapangan atau rekan-rekan menemukan banyak varian mengenai GPU yang digunakan. Nah, kita bisa klik certified hardware-nya. Ya. Hmm, bisa klik salah satu misalnya. Nah, ini super Intel untuk produknya apa gitu ya. Atau kita bisa tanya ke Autodesk Assistant. Misalnya GPU yang saya gunakan ini cocok atau enggak, drivernya tipe apa, itu bisa tanya aja di Autodesk Assistant. Yes, bentar. Ini balik lagi sih sebenarnya. Selain GPU, ini untuk kompleks model ya, dimana lebih dari 1000 part ini yang disarankan. Nah, di sini bisa, oh maaf, ini yang 2027 belum keluar, tapi kurang lebih sama sih. Kita bisa cari um, ini untuk Windows, kita mau dari mana? Intel, AMD, atau Nvidia? Nvidia akan muncul di sini. Nah, di search saja atau di scroll cardnya tipenya apa. Yang sering menjadi pertanyaan. Kita bisa download drivernya untuk dicocokkan atau diupdate drivernya. Dan selanjutnya kita ke Autodesk Assistant. Jadi Autodesk Assistant ini adalah AI support atau AI assistant yang sudah embed di atau di plugin ya di Inventor. Jadi tidak perlu ada instalan lainnya di luar Inventor atau di luar Autodesk. Di sini kita bisa apa aja sih? Dimana kita bisa bertanya caranya fitur ini tuh apa, misalnya itu. Atau saya ingin menggunakan fitur extrude, bagaimana caranya? Atau saya ingin mengubah dari file STL ke solid model, itu bagaimana caranya? Nah, akan dijawab sama Autodesk Assistant. Kita juga bisa generate renders ya,
ekspor dan dokumentasi. Ini kita bisa minta bantu carikan critical information secara instan saya melalui model, drawings, dan assembly. Tentunya di sini ada beberapa sampel prompts yang bisa kita gunakan. Contohnya show me all material component and their properties. Nah, kalau di sini kalau misalnya kita lihat ini masih pakai bahasa Inggris, kita juga bisa pakai bahasa Indonesia. Saya langsung saja ke sini. Nah, ini untuk contohnya ya. Untuk aksesnya Autodesk Assistant kita bisa ke sudut kanan atas ini, cari model yang A, terus garis-garis ini. Tulisan atau pop-up Autodesk Assistant. Autodesk Assistant. Kalau klik aja, kalau kita perhatikan di sini ada menu chat, from library, clear history, dan setting. Saya ingin mulai dari sebelum ke sini. Saya ingin bahas mengenai compliance, capability AI Autodesk ini sudah sampai di mana. Banyak yang dari customer saya menanyakan AI-nya tuh sampai di mana sih gitu. Akuntabel enggak sih? Apakah AI ini bisa copy data desain saya lalu nanti di storage ke pusat data lalu nanti datanya buat generate model lain ya yang sama mirip itu tidak ya, karena assistance di Autodesk ini atau di Inventor itu hanya untuk membantu saja, tidak ada kemampuan untuk save, untuk get, untuk mengambil, mengcopy desain ke tempat lain atau tempat Autodesk. Nah, di sini ada Autodesk Trust AI. Atau misalnya teman-teman bisa cari aja Trust AI. Ada Autodesk Trust Center, akan muncul ini. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana Autodesk komit dengan AI-nya. Kalau misalnya diklik juga ini ada Autodesk AI Practices yang ini. Klik saja akan muncul. Ini yang membedakan Autodesk dengan AI ya, mungkin ya AI modeling yang lainnya. Ini juga AI-nya Autodesk akan komplement dengan peraturan ISO, peraturan di Europe, peraturan di Amerika dan di Asia. Ada ya verify foundation juga untuk public. Ada fakta AI yang dijalani oleh Autodesk. Sehingga Autodesk Autodesk AI ini menjadi yang dipercaya, yang bertanggung jawab, transparan, accountable, reliable, safe dan secure. Kita bisa baca atau misalnya ada dari rekan-rekan atau tim manajerial dari rekan-rekan ingin memverifikasi mengenai AI ini, boleh kontak ke saya. Atau kontak ke Autodesk juga is fine. Nah, terutama juga untuk compliance. Kita bisa klik di sini compliance statusnya seperti apa. Nah, yang saya highlight bahwa Autodesk sudah terstandarisasi untuk ISO 42001 mengenai AI, Responsible AI Governance.
tinggal diklik aja, nanti akan muncul certification registration-nya, di mana ISO atau IEC 42001 2023 itu mengenai AI Management System. Ya, di sini juga kita bisa cek kayak proses activitiesnya apa aja gitu ya, operation, control, dan sebagainya. Lalu juga selain compliance dan di ISO, ini juga compliance di FedRAMP atau Federal Risk and Authorization Management Program dari US Government. Di Tinkercad juga sudah compliant dengan Kids Safe and Children Privacy and Protection Act (COPPA). Tinkercad adalah open source ya, dan gratis ini untuk modeling yang dilakukan untuk student. Dan kita bisa cek product compliance status dengan berbagai standar. Ya, jadi itu yang saya ingin share. Atau sebelum kita mengenal bagaimana cara menggunakannya, kita juga harus cek AI-nya tuh seperti apa. Karena kalau sudah ke core ya, dalam arti ya desain kan termasuk core dari industri manufaktur. Banyak orang bisa bikin atau perusahaan bisa bikin, tapi belum tentu dia bisa desain. Dan kita ke sini di tech preview. Jadi kalau misalnya kita ke setting, di sini ada tech preview, dimana kalau misalnya kita on bahwa kita setuju ya dengan tech preview terms-nya dan privacy statement-nya seperti apa. Kita bisa cek juga, diklik aja, dia akan muncul tech preview-nya seperti apa. Untuk terms condition-nya ini akan selalu update. Lalu juga privacy statement-nya juga seperti apa. Dan kalau misalnya kita lihat di sini ya, kapabilitasnya coba saya plus bahwa kan assistant to menganalisi modifikasi part, assembly drawing, hanya properties, parameter, dan komponen. Sini juga ada mengotomatisasi repetitif task seperti batch, export image gitu ya. Ini untuk export image, visibility, suppression state. Ini akan saya tunjukkan bagaimana. Ini bisa validasi dan review project. Kita bisa identify error dan validasi file settingnya seperti apa. Lalu setelah setting, di sini ada chat historical. Ini yang sebelumnya saya kerjakan. Kalau misalnya banyak juga kita bisa hapus ya. Di sini ada prompt. Prompt library ini ya kita buat prompting lalu kita save, sehingga untuk mengulangi di kemudian hari promptingnya kita tinggal klik aja just prompt. Lalu ini adalah chatnya. Nah ini contohnya, saya coba mulai dari awal aja.
mulainya akan seperti ini. Coba saya sebut. Saya mulai dengan, karena ini pakai bahasa Inggris, saya coba saya dengan bahasa, maka dia akan jawab ya, tentu bisa. Jadi ini akan memudahkan kita sebagai pengguna untuk mengetahui, mencari gitu, meminta asis dari AI dengan bahasa kita. Kalau misalnya kita lihat di sini membantu Anda dalam hal-hal seperti cara menggunakan fitur inventor di mana gitu ya. Ini seperti model state, logic, set meta. Ada troubleshooting permasalahan juga, kalau misalnya muncul error apa, kita bisa tanya di sini. Ada panduan yang bisa kita minta caranya gimana, dan masih banyak lagi. Saya coba masuk ke sini, saya bisa hapus. Coba di sini ya, ini ada prompting sebelumnya. Saya nanya apa yang saja bisa kamu lakukan gitu kan. Nah, yang tidak bisa menggunakan. Saya fokus ke yang tidak bisanya dulu. Dia tidak bisa melihat model Anda secara visual, itu nggak bisa nyimpan file, nggak bisa membuat dan modifikasi code, itu nggak bisa akses vault. Ini kalau misalnya rekan-rekan menggunakan vault untuk data management, nggak bisa juga berpindah project. Saya juga tanya, apa kamu bisa mengambil data dan model 3D yang sedang dikerjakan lalu mengkopinya di tempat lain? Tidak bisa, tidak bisa melihat, ditekankan lagi, tidak bisa menyimpan salinan file secara otomatis, nggak bisa. Oke, lalu saya ingin ke saved file, saved prompt dulu. Kalau misalnya cara menyimpannya seperti apa, misalnya saya di sini, nah, cara baik itu, ini akan search ke help ya. Mungkin kalau misalnya sebelumnya kita harus buka help, nyari atau googling gitu ya, atau cari di YouTube bagaimana cara pack and go. Sekarang dengan di satu UI, di satu layar, kita bisa mengetahuinya dan dipandu cara-caranya ada di sini. Sama seperti AI, ChatGPT, atau apa namanya di Microsoft tuh, itu sama. Lalu kalau misalnya balik lagi kita ingin save prompting ini, kita bisa klik save prompt. Title-nya kita bisa ganti saving, maka promptingnya akan tersave. Jadi ini cara kita mengulangi prompting sering kita gunakan. Nah, di sini juga kayak saya ingin, oh, belum tersave sepertinya. Ini ada apa namanya, content center. Saya bisa minta suppress semua konten pada sen ini.
Save. Oh, dia tidak bisa. Hmm, baik. Coba kita klik yang ini. Perlihatkan semua komponen dan material properti di submit. Error. Oh, ini error yang enggak atau belum dibaca. Oh, oke, karena nggak bisa ya sebelumnya. Ini karena ada. Oke, kita coba lagi. New chat aja. Kita lihat. Kita ke sini. Kita coba lagi. Contohnya perlihatkan semua komponen dan material. Oh, ini baik. Tidak bisa karena tab previewnya tidak diaktifkan. Coba saya aktifkan. Nah, sekarang sih kita mengetahui ya perbedaan dari mengaktifkan tag preview dengan tidak. Jadi kalau tag previewnya tidak diaktifkan, maka AI-nya tidak bisa masuk ke parameter atau get information dari desain yang kita sedang buat. Ketika sudah aktif, kita coba masih yang sama, perlihatkan semua komponen material. Nah, ini baru dia bisa masuk. Dia executing get document information, dokumen aktifnya dia verifikasi kalau flying assembly. Nah, ini juga ada catatan penting juga bahwa nilai massa 0 kg belum diperbarui atau belum di update. Ini juga untuk untuk nilai massa yang akurat. Ini juga disarankan sama metode asisten untuk perbarui kalkulasi properties physical update. Contoh yang inilah yang copper cascade. Kita cek edit, kita klik kanan, ini properties ya, ke tabnya physical kata dia. Lalu kita klik update ya, di sini misalnya no, atau memang kecil kali ya insiden walaupun sudah diupdate.
plain color, coba kita yang lainnya plain color ini belum diupdate juga. Hypertext physical, nah ini sudah save. Kita coba lagi ya, saya copy, saya paste, enter. Saya akan coba juga nanti suppress sebuah content center. Nah ya, cover gaset si no, dicek lagi aja. Dan color sudah update. Oh baik, ini ada informasi yang lainnya juga ya. Sudah terhubung, nilai masih ada perbarui. Oh tidak sesuai, ini harus dicek lagi tadi ya. Oke, kita coba yang lain, misalnya ini yang suppress content center di assembly ini. Jadi kalau misalnya rekan-rekan menghadapi assembly yang cukup kompleks, selalu banyak content center yang udah diterapkan, ini kita bisa minta untuk suppress semua. Ini kebetulan hanya satu jenis, tapi kita perhatikan di sini sudah suppress. Otomatis ya, tanpa saya harus cari lalu suppress. From yang lain misalnya ini tidak menemukan semua pilat di bawah 2 mm karena saya proses manufaktur tidak mengizinkan untuk fillet yang di bawah 2 mm. Ini kan cari juga ke setiap komponen, ke setiap fitur di komponen, mencari fillet yang di bawah 2 mm fitur ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di tempatnya dapat desain dari software lain atau dari native file, itu tidak bisa dicek karena di sini ya, karena dia uh, carinya dari nama-nama file. Dia juga sebutkan ada di mana partnya. Komponen lainnya yang tidak ada file. Jadi dia akan cek ke parameter dan fitur. Selanjutnya kita bisa export gambar PNG atau nah ini ada, saya sebenarnya udah nyoba untuk minta ganti satu parameter dalam suatu part di um, di assembly ini. Coba saya copy promnya. Oh yang tadi itu udah mengulang ya. Coba parameter R1, ini parameternya pada color insert.
Ini aku insert menjadi 6. Klik aja. R1 berradius 1 lah ya. R1 ini saya buat custom. Nah, dia akan cek bahwa R1 ini masih 5 bukan 6. Kita ganti, berhasil diubah. Kita cek di sini ada tambang petir yang tentunya minta di update. Klik update akan berganti. Ya. Jadi kita bisa minta assist beberapa parameter misalnya diubah ke suatu. Tapi yang penting eh, jelas ya. Prompting yang baik itu clear. Kita mau apa sih gitu ya. Ya sampai di sini saya minta parameter R1 rubah ke 6. Tapi R1 ini banyak part tuh ada R1. Itu juga akan promptingnya akan error atau hasilnya tidak akan sesuai yang kita minta. Ya ini bisa digunakan, bisa dicoba explore lagi dan menyelesaikan apa yang sering dilakukan atau dikerjakan oleh rekan-rekan pada desain yang sedang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Juga bisa ekspor gambar PNG. Oke, coba ya. Ya, dia akan eksekusi satu-satu. Ya, kesimpulannya bahwa Autodesk Assistant ini Autodesk sudah complements dengan beragam standar internasional untuk memenuhi bahwa AI Autodesk atau Autodesk Assistant ini aman digunakan. Dia tidak menjadi malware, dia tidak akan menduplikasi model yang sudah dikerjakan. Lalu juga kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan mengenai aturan atau term condition pada AI di tempat, rekan-rekan bisa konsultasikan ke saya melalui Autodesk. Bisa email ke aji.sugiantoro@svgemilang.com. Kita bisa diskusi lebih lanjut sehingga Autodesk AI bisa digunakan secara optimal di tempat-tempat di rekan-rekannya. Oke, saya balik lagi. Sudah berhasil semua. Kita bisa cek di sini ya hasil-hasilnya. Dan banyak prompting lagi yang bisa diolah, dimasukkan dan dicoba di sini. Feel free to discuss. Jangan ragu untuk hubungi saya untuk mengetahui what's new yang lainnya atau ingin lebih dalam lagi mengenai hal ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.